بكت تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب واتبعت تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات.
Semoga acara ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan umat beliau ilahi yaumil qiyamah. Yang dimana kita masuk di acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Rabi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1433 Hijriah tahun 2020
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Acara ini bukan semata-mata formalitas mengingat perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dalam menegakkan Islam, namun sebagai proses evaluasi diri kita sebagai insan makhluk ciptaan Allah SWT terhadap hal-hal apa saja yang sudah kita perbuat untuk kemaslahatan umat manusia. Bahwa Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini merupakan jembatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga pembangunan di Kabupaten Sebian, terutama untuk memajukan sumber daya manusia, dapat terwujud menjadi sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridhonya atas kegiatan yang mulia ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok atau acara ini itu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Subki Al-Bukhari. Namun sebelumnya akan kami sampaikan biodata penceramah pada malam hari ini. Biodata penceramah: nama Haji Muhammad Subki Al-Bukhari, tempat tanggal lahir Bogor 7 September 1972, pendidikan SD Negeri 09 Jakarta, SMP MHT Jakarta, SMA 33 Jakarta, kemudian perguruan tinggi di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta, dan pekerjaan beliau di sini dituliskan adalah guru, dan alamat adalah Jalan Terima nomor 14 RT 905 Jakarta. Untuk lebih jauh dalam hal ini kami persilakan kepada Bapak Ustaz Haji Muhammad Subki Al-Bukhari untuk memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Begitu, marilah kita sama-sama mendengar tausiah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jawab salamnya kompak. Insyaallah yang jawab salam nanti saya kasih hadiah, karena saya bergerak di travel haji dan umroh. Yang jawab salamnya kompak saya kasih hadiah brosur umroh. Mau nggak? Sebelum umroh kan lihat brosur dulu ya. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil juga semangat ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin.
والشاكرين والحمد لله رب Tadi iklan lewatnya, katanya cucunya apa anaknya Pak Haji Bambang? Oh, anak tetangga sebenarnya. Yang sama kita hormati Bupati Kabupaten Seruyan, Wakil Bupati Sekda, yang walaupun hari ini tidak bersama kita, mudah-mudahan jiwanya bersama kita. Amin. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Ketua DPD KNPI Kabupaten Seruyan, Haji Ahmad Ruswandi Habibullah Tabaraka wa Ta'ala, Pak Haji Bambang Surono, staf ahli Bupati yang tadi sudah nyampe sambutan Bupati, Koring kita beserta seluruh sesepuh, tokoh masyarakat, para kiai, para guru, para alim ulama, para sesepuh, para habaib, para hujjaj, asatidzah, ustadzat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Sebelum saya mulai ceramah, kira-kira saya dikasih waktu berapa menit ceramah? 2 jam. Bu, berapa menit? 5 menit. Alhamdulillah. Ini namanya ibu-ibu di sini tidak mau memberi beban. Kalau 2 jam kita lihat aja nanti siapa yang tidur duluan. Baik, setelah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak, nikmat sehat walafiat. Saya sebelum kesini ke rumah sakit dulu, betul kan, tadi mengunjungi orang Seruyan beliau itu ya, dari Kementerian Agama. Kalau lagi sakit tuh subhanallah ya, sesuatu yang tadinya nikmat jadi nggak enak, betul kan? Kalau lagi sakit nih dikasih makan apa aja kayaknya nggak enak, betul kan? Mungkin orang sakit kita kasih ikan tongkol, ada nggak di sini? Nggak ada. Dikasih ikan tongkol rasanya seperti makan kayu. Tapi kalau orang sehat jangankan dikasih ikan tongkol, dikasih kayu rasanya ikan tongkol. Ya, karena lagi sehat gitu ya. Makanya nikmat sehat aja mahal. Mungkin, halo, masih hidup? Ada yang ingat nggak? Kita dulu punya presenter namanya Gugun Gondrong, yang sekarang jadi Gugun Botak. Itu berobat di Singapura, dalam hitungan minggu uang miliaran habis. Subhanallah. Dalam hitungan minggu uang miliaran habis karena penyakit. Nah, kalau nikmat sehat aja mahalnya seperti itu, apalagi nikmat iman is. Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas sepenuh bumi ini. Subhanallah. Kalau ada orang kafir, wa matu wa hum kufar, mereka meninggal dalam kekufuran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ittada bihi, mereka tidak bisa menebus neraka untuk pindah ke dalam surga walaupun mereka punya emas sepenuh bumi, dan mereka mau menebus supaya bisa masuk ke dalam surga. Tidak cukup. Coba di sini saya tanya ibu-ibu, siapa yang di rumahnya punya emas sebesar podium ini? Ada 50 aja. Mungkin Haji Ahmad ada ya. Haji Ahmad punya emas ya sebesar-besar ini. Kalaupun ada emas sepenuh bumi, dia tidak mau taat, tidak mau rukuk, tidak mau sujud, tidak mau ibadah kepada Allah, mau dia tebus, tidak cukup. Masya Allah, iman kita itu sangat luar biasa. Dan jangan lupa, iman itu syarat kita masuk surga. Kalau kita punya iman, insya Allah kita masuk surga. Bahkan kalaupun orang nggak sholat, nggak puasa, nggak
surga juga, tapi lewat neraka dulu, dipanggang, naudzubillah min. Tapi kalau mau langsung masuk surga, kita harus punya amal, karena amal kita lah yang nanti ditimbang. Apabila berat catatan amalnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal walaupun sebiji sawi, maka itu kebaikan buat dia. Dan kalau timbangan kebaikannya berat, maka insya Allah langsung masuk ke dalam surga tanpa melewati neraka. Naudzubillah kalau lewat neraka dulu. Maunya lah saya aja nih maunya besok tuh langsung dari sini. Ya, perjalanan sih enak, dari Seruyan ke Sampit ke Palangkaraya lumayan lah 7-8 jam. Acara di Tawangmangu kalau nggak salah. Senin siap-siap ke Tembilahan. Tembilahan itu 7 jam dari Pekanbaru. Baliknya lewat Kuala Tungkal. Kuala Tungkal ke Jambi sekitar 3 jam, baru balik lagi ke Jakarta. Ya, makanya alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan saudara-saudara saya di Kabupaten Seruyan. Mudah-mudahan silaturahim kita memanjangkan umur, amin, dan memurahkan rezeki, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi, ya, di Seruyan kah, di Jakarta, atau di Mekah, di Madinah, amin. Dan bahkan insya Allah kita bisa jumpa lagi di surganya Allah, amin. Sehingga begitu kita masuk surga, insya Allah kita bisa berteguran, Ustaz, assalamualaikum, saya orang Seruyan. Allah, Bapak masuk surga? Iya Ustaz, dulu saya dengerin ceramahnya sambil nyender. Alhamdulillah. Bapak masuk surga? Iya, saya di Blok F Ustaz. Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama, kita bersyukur kita dianugerahi sehat walafiat, apalagi dianugerahi iman kepada Allah dan Rasulnya. Saya ingat Maulid kira-kira 3 tahun yang lalu, saya ceramah di Banjarmasin. Waktu saya ceramah dihadiri oleh ulama dari Mesir, dan setelah saya turun, ulama dari Mesir ini minta ceramah, tapi beliau tidak bisa atau belum bisa bahasa Indonesia, dan beliau ceramah dalam bahasa Arab dengan semangat yang sangat luar biasa. Isi ceramahnya itu 3 doa. Ini juga saya mau sampaikan, ya, ceramahnya beliau di Masjid Agung Nurul Yakin ini. Mudah-mudahan ceramah beliau yang merupakan doa itu malam ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa isi ceramahnya? Adalah 3 doa. Doa yang pertama beliau sampaikan, mudah-mudahan nanti kita dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Amin. Sebab waktu Nabi ditanya, ya Muhammadu, kaifa ta'rifu ummataka yawmal qiyamah? Wahai Nabi Muhammad, bagaimana engkau mengenali umatmu hari kiamat? Umatmu sangat banyak, mungkin Bupati Seruyan saja atau staf ahlinya kita tanya, apakah mengenali seluruh wajah orang yang tinggal di Kabupaten Seruyan? Saya pikir agak susah, apalagi kalau sudah ke Sampit, ke Pontianak, ke Jakarta, atau ketemu di Mekah, kita nggak tahu apakah dia warga kita atau bukan. Makanya waktu Nabi ditanya, ya Muhammad, kaifa ta'rifu ummataka yawmal qiyamah? Wahai Nabi, bagaimana engkau mengenali umatmu nanti yang banyak ini pada hari kiamat? Nabi bilang, gampang, umatku itu nanti akan mudah aku kenali. Fa'innahum ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Karena umatku hari kiamat akan tampil, datang di hari kiamat dengan cahaya di dahinya. Cahaya di apa nih bahasa sininya? Dahi juga. Bahasa Seruyannya dahi, daki. Akan bercahaya, insya Allah semuanya bercahaya. Amin. Cahayanya disebabkan apa? Min
zikir, perbuatan baik. Saya jarang mendengar ada orang mau main sepak bola wudhu, nggak ada air tayamum, mau main catur wudhu. Ya, wudhu biasanya perbuatan baik. Insya Allah kalau saya lihat wajahnya ini wajah orang soleh semua. Memang saya jalan ke sini sama ketua DPD KMPI, beliau sampaikan tadi, Ustaz ceramah di Masjid Nurul Yakin ini nggak usah lama-lama, orang sudah soleh-solehah semua. Anak-anak muda di sini belum ajan aja udah pada sholat. Gimana orang soleh? Sholat subuhnya bagaimana? Jangan ditanya Ustaz, di Masjid Agung ini penuh sampai keluar-luar sendalnya. Makanya besok juga saya diminta kuliah subuh. Tahu di masjid ini apa di masjid mana? Masjid lain lagi ya. Baik, Ibu, Bapak, halo. Kembali ke siapa yang bilang laptop? Saya kemarin ceramah di Padang, Sumatera Barat. Kebetulan waktu kemarin itu ditemani oleh selebritis, kembarannya Primus, Ucok Baba. Saya bilang kembali ke, ada yang jawab laptop, Ucok marah-marah. Ada yang bilang laptop, ya jangan bilang kembali ke laptop. Laptop bisa kena virus. Kembali ke Quran. Saya colek Ucok, memang kamu baca Quran, Cok? Alhamdulillah Ustaz, Iqra jilid 2. Siapan Bildacil. Bildacil itu digagas di rumah saya di Kemanggisan di Jakarta. Dari Bildacil 1 sampai sekarang jadi dai muda pilihan. Ya Alhamdulillah. Ini saya lagi merancang lagi sama Haji Deddy Mizwar dan Niki Chandra, mantan Bupati Garut. Tadi sebelum kesini beliau telepon lagi, Ustaz, kita siapin satu acara hikayat pengembara dengan Haji Deddy Mizwar, ya, dengan kisah-kisah dari kitab-kitab klasik, ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Jadi doa yang pertama tadi, mudah-mudahan nanti kita dikenali oleh Nabi pada hari kiamat. Amin. Karena kita bekas sujud, kita belum pernah jumpa dengan Nabi, tapi kita bilang cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi. Jauh mungkin ada yang belum pernah, bahkan mengunjungi makamnya pun belum. Siapa di sini yang belum haji dan umroh? Angkat tangannya besok insya Allah. Cuma 3 orang yang belum berangkat, berarti selebihnya. Alhamdulillah. Siapa yang besok mau berangkat? Amin. 1, 2, 3 berangkat besok. Amin. Yang belum yang tidak berangkat udah berangkat ya. Alhamdulillah. Baik. Kalau yang mau berangkat sama saya nanti saya kasih diskon 20.000. Daftar sekarang. Atau mau ikut paket gratis? Saya ada paket gratis. Saya tunggu di Mekah. Jadi kalau udah sampai di Mekah SMS aja. Insya Allah nanti saya puterin di Ka'bah. Nah itu doa pertama. Doa yang kedua, mudah-mudahan ini doa dari Syekh dari Al-Azhar University. Beliau yang kedua doanya adalah mudah-mudahan nanti kita terima catatan amal kita dengan tangan kanan. Amin. Firman Allah, ya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa saja yang terima catatan amalnya dengan tangan kanan, pasti nanti akan dihitungnya mudah, gak banyak pertanyaan. Hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Amin ya rabbal. Naudzubillah. Mungkin jangankan ditanya sama malaikat, ditanya sama Allah, ditanya sama KPK aja kita bingung, takut. Betul-betul. Ditanya sama polisi dan kejaksaan kita geli, apalagi nanti ditanya sama malaikat Allah yang bilang syidadun la ya'surullah
bil Quran arba'ina sana. Seorang wanita tidak pernah ngobrol, ngomong, berbicara dengan bahasa sehari-hari melainkan dengan bahasa Al-Quran. Jadi dia tidak pernah bercakap-cakap, tidak pernah berbicara kecuali menggunakan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena saking cintanya dengan Nabi SAW. Dia tahu bahwa Nabi itu rahmat seluruh alam. Dia tahu Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Di Jakarta ini, kayaknya di Seruyan juga sudah mewabah ya, BlackBerry, ya, handphone pintar yang setiap saat orang lihat. Tadi saya baru dikirim, seandainya kita melihat Al-Quran seperti melihat BlackBerry, sebentar-bentar dilihat, sebentar-sebentar dilihat. Tidur pun dipegang, bangun tidur yang pertama dicari BlackBerry. Ada pesan apa? Kalau kita perlakukan Quran seperti itu, niscaya hidup kita akan damai, tenang dan tentram, dan insya Allah hidup kita adalah hidup yang mulia. Makanya si ibu ini karena cintanya sama Rasulullah, pengen berakhlak Rasulullah dan tahu akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka dia baca, dia hafalkan, dan dia berbicara sehari-hari juga dengan ayat Quran. Subhanallah. Percis ibu-ibu di sini. Alhamdulillah. Tuh. Hei, masih hidup? Tadi saya dengar dari Pak Ruswandi Ustaz, ibu-ibu di sini. Makanya ini tema di request juga. Kalau bahasa Seruyan, kaget itu apa? Hah? Kajut. Kalau dikagetin, dikajutin. Kalau latah itu apa? Hah? Kira-kira ibu mungkin kenal ada artis namanya Mpo Ati. Itu kalau latah sampai sekarang, apalagi kalau ngagetinnya tuh komen, kucut, kunyuk. Kalimatnya jelek, tapi kalau ibu-ibu di sini kalau dikajutin, dikagetin, langsung baca Yasin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu dicolek langsung Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Subhanallah. Kalau ibu kagetnya seperti itu, saya yakin tidak akan dikagetin lagi, karena nunggunya lama. Apalagi yang mengagetin mikir, nanti kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah, habis itu dia baca Tabarok, bisa mati ya ngagetin. Alhamdulillah. Makanya saya kisahkan imra'atun takallamat bil Quran arba'ina sana. Seorang ibu selama 40 tahun tidak pernah bicara kecuali dengan ayat Quran. Yang semangat anak-anak kecil ini mungkin karena kerjasama dengan KNPI, jadi anak-anak muda yang semangatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikan aku banyak pemuda, niscaya akan aku jadikan apa boyband. Sekarang gayanya begitu gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau ditarbiyah, dididik, insya Allah Kabupaten Seruyan, bahkan Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia akan mulia, akan maju nanti. Amin. Ya Rabbal. Baik, ceritanya begini. Halo, siap dengar cerita? Ini diceritakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Diceritakan oleh siapa? Husni Mubarak.
Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau seorang ulama, beliau seorang yang hafal Quran. Setelah musim haji selesai, beliau ingin pulang, berjumpa dengan seorang wanita paruh baya, berjumpa dengan seorang wanita yang sudah berumur, dan kemudian kayaknya agak aneh ibu ini. Dan Syekh kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu ini jawabnya bukan pakai jawaban salam biasa. Ibu ini jawab pakai salah satu firman Allah dalam surat Yasin, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wah, agak aneh nih. Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak bilang, yarhamukillah, semoga Allah merahmati ibu. Wa madza tasna'in fi hadzal makan, apa yang ibu lakukan di tempat ini? Ibu itu tidak jawab pakai bahasa Arab yang biasa dipakai oleh manusia. Ibu ini jawab pakai ayat Quran, wa may yudlilillahu fala hadiyalah, yang artinya siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Oh, dipahami bahwa ibu ini tersesat. Apa tersesat bahasa Suriannya? Hah? Ternyata ibu ini sasat. Betul? Dari sini betul. Ibu ini sasat. Dari mana beliau paham? Dari ayat yang dibaca, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kemudian ditanya lagi, wa ila aina turidin, ibu mau pulang kemana? Ibu ini jawab pakai ayat Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi Syekh Abdullah bin Mubarak. Oh, ibu ini dari Masjidil Haram ingin pulang ke Masjidil Aqsa di Palestina. Untung ketemunya sama Syekh Abdullah bin Mubarak. Coba kalau ketemu sama kita, begitu kita tanya ibu mau kemana, dia jawab Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Paling kita jawab Shadaqallahul azim. Untung ketemunya sama Syekh Abdullah bin, beliau hafal Quran, beliau paham Quran. Akhirnya ditanya lagi, anti mundu kam yawman fi hadzal makan, yani fi hadzal mawdi', ibu di sini sudah berapa lama? Dijawab pakai ayat Quran surat Maryam, salasa layalin sawiya. Oh, ibu ini sudah 3 malam. Ibu ini benar ahli Quran. Coba kalau ahli dangdut, begitu ditanya ibu di sini sudah berapa lama, mungkin dia akan jawab sudah 3 malam. Oh, capeknya sudah 3 malam. Karena beliau ini ahli Quran, cinta Nabi, baca Quran setiap hari, dihafal, dipaham. Begitu ditanya anti mundu kam yawman fi hadzal makan, beliau jawab salasa layalin sawiya. Allahu Kemudian ibu sudah 3 hari, walakin la ara ma'aki ta'aman wala syaraban, tapi saya lihat ibu nggak punya makanan, nggak punya minuman.
minuman lah ya, sama permen. Ini sudah 3 malam nggak ada bekas-bekas makanan, nggak ada bekas-bekas minuman. Ibu ini jawab pakai surat Asy-Syu'ara, huwa yut'imuni wa yasqin. Dia Allah yang kasih aku makan dan kasih aku minum. Allah. Ingat kisahnya Maryam nggak? Bu, ini berapa? Setengah 10:05. Lanjut. Kita coba sampai jam 10 ya. Halo. Siap? Kalau jam 11? Jam 12? Ibu kuat nggak jam 12? Kuat? Sayanya yang nggak kuat ya. Jadi kita coba aja sampai jam 10 dulu ya. Insya Allah. Jadi itu ibu, kita ingatkan kisah Maryam. Ibu Maryam setiap kali sujud di mihrabnya, setiap kali ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan makanan dari langit. Allahu Akbar. Makanya sering saya bilang, orang yang soleh hidupnya tidak akan susah. Ustaz, saya punya tetangga rajin sholat, kenapa miskin terus? Sebab orang hidup tenang itu tidak jaminan dari harta. Betul? Ada banyak orang mobilnya banyak, rumahnya gede, tapi dia nggak bisa tidur. Sementara mungkin kita biasa-biasa aja. Jangankan di rumah, di pengajian pun kita tidur. Alhamdulillah. Karena tenang tentramnya kita. Orang mungkin susah untuk tidur. Kalau kita beriman, walaupun rumah kita cuma 2 hektar, tenang. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, jangankan rumah hektaran. Dulu waktu saya pertama nikah, awal-awal pernikahan, ngontrak rumah di Jakarta, rumah RSSSS, rumah sangat susah selonjor, rumah kecil. Tapi orang mau bilang apa, yang penting rumah saya rumah yang strategis, dekat kemana-mana, ke dapur dekat. Kalau kita soleh, ini bukan berarti begitu kita sholat nanti turun sop ikan. Ya, mungkin caranya tidak seperti Maryam, karena beliau adalah wali min auliyaillah. Beliau ini wali, salah satu dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus, ibu ini waktu ditanya bagaimana ibu makan dan minum, wa yut'imuni wa yasqin, dia Allah yang kasih aku makan dan kasih aku minum. Kemudian kaifa tatawadda'in, bagaimana ibu wudu? Di sini nggak ada air. Ibu itu jawab, ya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan dengkul, dengan debu. Banyak, saya 8 tahun ngantar haji dan umroh. Di pesawat terbang masih ada jamaah haji yang belum bisa tayamum. Masa tayamum pakai ngusap telinga terus kaki? Jangan-jangan sebelumnya dia kumur-kumur dulu sama debu. Allahu Akbar. Ibu ini begitu ditanya bagaimana wudu, langsung jawab pakai ayatnya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Akhirnya disampaikan, ibu, saya punya makanan, ibu mau makan nggak? Ibu ini jawab pakai ayat Quran lagi, ya.
Ibu ini jawab pakai ayat Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Oh, berarti ibu ini Ditanya, ibu puasa apa? Dijawab, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang intinya ibu ini puasa tatawwu, ibu ini puasa sunnah. Terus disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, qad ubiha lana al-iftar wa nahnu fi safar. Kita boleh buka puasa kalau kita musafir. Ini makanlah ibu. Ibu ini jawab pakai ayat Quran lagi, Pak. Halo, masih hidup? Jawab pakai ayat Quran. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu ditawarin buka, beliau bilang kalau kamu puasa itu lebih bagus daripada batal. Ini ibu memang luar biasa. Ditanya, ya kan? Semuanya dijawab dengan ayat Quran. Akhirnya Syekh Abdullah bin Mubarak bilang, Bu, Pak, halo, terus kemana? Terus ke Palangkaraya. Ibu ini ditanya lagi, ibu, lima tukallimini kama ukallimu. Kenapa ibu tidak bicara sama saya dengan bahasa manusia seperti saya bicara sama ibu? Ibu dari tadi bicaranya pakai bahasa Al-Quran. Pak, ibu ini jawab pakai surat Qaf. Wa ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya apa? Ada di bawahnya. Ibu ini bilang, tidaklah satu kalimat terucap dari mulut kita melainkan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ini sama kan? Beliau juga sedang mencatat, ya, siapa yang duduk di majelis ini sampai jam berapa nanti, ya, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Makanya si ibu ini nggak mau berucap, nggak mau berkata-kata, karena semuanya akan dicatat. Ibu, Bu, kalau lagi ngegoreng ikan sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha, ada suaranya. Ngantuk ya Bu? Ibu capek nggak? Capek? Yang duduk aja capek, apalagi yang diri. Ayo sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil goreng ikan, sambil bertasbih, ikan belum diceburkan udah matang duluan. Bu, daripada kayak orang Jakarta sambil gendong. Dulu ada lagu dangdut, judulnya apa tahu tuh? Yang lagunya mabuk lagi, judi
lagi. Akhirnya anaknya mabok terus. Terakhir naik Xenia nabrak di patung tadi di Jakarta tuh ya. Karena apa? Karena ini anak muda. Ini alhamdulillah nih KLPI yang bikin acara yang hadir banyak anak muda. Ini kira ini ABG semua ini Pak ya. Ya sekitar 17-an lah ini umurnya. Anak-anak muda seruyan insya Allah nggak akan tergoda dengan minuman keras, betul? Nggak akan tergoda dengan narkoba, betul? Kalau ada yang namarin ganja misalnya, ganja tuh kalau di Jakarta orang sebut cimeng. Tahu cimeng? Gokel. Ganja. Dia bilang say no to cimeng, say yes to cilok. Ada di Sunda makanan cilok. Satu dicolok dikasih bumbu gitu. Kalau begitu oke, yang lain enggak. Ya. Tapi kita juga mesti hati-hati. Kadang-kadang sabu-sabu itu disingkat jadi sasa. Atau ada yang bilang mecin. Makanya ada nenek-nenek kurang gaul, anaknya lagi berebut sabu-sabu. Ini sasa saya. Kata neneknya, udah jangan ribut, di dapur banyak. Dia bikin sasa bumbu masak. Gak taunya sasa sabu-sabu. Na'udzubillah min. Say no to drug. Ya, katakan tidak buat narkotik. Ngaji, belajar, insya Allah ini akan jadi orang-orang yang akan memuliakan negeri ini. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Anak muda kalau nggak mau ibadah, nggak mau taat, nggak mau belajar, kata Imam Syafi'i rahimahullah, takabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kita sholatkan jenazah aja karena kematian lebih bagus daripada dia hidup, karena nanti akan jadi sampah masyarakat. Nauzubillah summa nauzubillah min. Ilmu walaupun dikit, saya punya ilmu dikit, ini mengantarkan ceramah ke Jeddah, diundang. Februari ini rencana saya ke Yunani, di Eropa, ya, Australia tiap tahun Ramadan, Jerman, Jepang, apalagi seluruh Nusantara. Dengan ilmu sedikit, apalagi kalau ilmu kita banyak, maka kita akan mulia dengan ilmu. Makanya jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan. Raih, insya Allah kita akan mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang remaja putrinya juga Allah. Kemarin saya di Tanjung Pinang, itu kan nyebrang ke Batam sedikit. Penelitian, ini tes disertasi seorang dokter buat penelitian. Nauzubillah. Dari 50, ini sampelnya di Batam, 50 gadis SMA dan perguruan tinggi, ternyata cuma 13 orang yang belum pernah berhubungan seks sebelum nikah. Allah. Selebihnya 37 orang pernah melakukannya. Allah. Dan ternyata yang benar-benar betul-betul belum pacaran itu cuma 3 orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Mereka keluar rumah pakaiannya pakai you can see my ketek. Kalau anak-anak di Seruyan insya Allah semuanya pakai jilbab ya. Saya tadi dibilangin juga, Ustaz di sini luar biasa, nggak ada yang pakai you can see my ketek. Jangankan ke pengajian, berenang aja pakai mukena, berenang pakai jilbab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mau diterusin nggak kisah yang tadi? Jadi waktu ditanya lima latu kalimini kata ukallimu, kenapa engkau tidak bicara kepadaku sebagaimana aku bicara pakai bahasa manusia? Ibu ini jawab, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Kemudian akhirnya beliau pun minta maaf dan bilang, taj'alini fi hillin, kalau gitu maafkan saya. Ibu ini baca ayat lagi, la tasriba alaikumul yawm, dimaafkan. Allahu Akbar. Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak ngajak, ibu, maukah ibu saya antarkan berjumpa dengan rombongan ibu? Ibu, pasti rombongan ibu belum jauh dari sini. Mau nggak saya antarkan? Ibu
ibu ini jawab pakai ayat Quran, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun kebaikan yang kamu lakukan Allah tahu. Apapun kebaikan yang kamu lakukan Allah akan balas, Allah akan beri pahala. Subhanallah. Kalau kita tuh dari tadi berapa kali subhanallah, itu ada timbangannya nanti di hari kiamat. Amin. Subhanallah. Maha suci Allah. Ringan diucap tapi berat di timbangannya nanti, insya Allah. Kemudian akhirnya ibu ini pas mau naik onta, Syekh itu sempat mau melihat wajah wanita ini. Rupanya wanita ini tahu wajahnya mau dilihat. Dia baca surat An-Nur ayat 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah buat laki-laki mukmin supaya menundukkan pandangannya. Maksudnya lu jangan liatin gue. Subhanallah. Kemudian akhirnya ghadabtu basari, aku pun menundukkan pandanganku. Dan ibu ini waktu mau naik tersangkut roknya dan sobek sedikit. Dia baca ayat, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kita itu karena dosa kita sendiri. Jadi ibu ini selalu bicara isinya ayat Quran. Akhirnya kata Syekh Abdullah bin Mubarak, isbiri, kalau gitu ibu sabar. Ibu ini pun baca surat Al-Anbiya, papahamnaha Sulaiman. Saya paham sebagaimana Nabi Sulaiman juga paham. Naik, duduk di onta sambil baca doa perjalanan yang ada di Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apalah doa perjalanan? Orang Jakarta naik angkot bukannya baca doa malah ngeliatin supirnya. Supirnya jelek amat ya, percis kayak angkotnya. Karena nggak baca doa akhirnya diperkosa di angkot. Ini sekarang lagi marah di Jakarta. Nauzubillah wal-iyadzubillah min. Makanya kalau seorang mukminah begitu naik kendaraan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Akhirnya berjalanlah. Pas berjalan kecepatan ditegur sama ibu ini, wahsyid bi masyika waghdud min sautik. Sederhana dalam berjalan. Allah akhirnya pun beliau memelankan atau memperlambat jalannya. Onta kalau lambat kan ngantuk, betul nggak? Halo, yang ngantuk ngaku aja dah. Orang ceramah aja kalau nggak naik turun bikin ngantuk, betul nggak? Orang udah naik aja ngantuk juga. Di Jakarta khutbah Jumat bulan Ramadan, yang khutbah orang tua. Alhamdulillah. Itu baru alhamdulillah aja udah 16 orang yang orok. Makanya saya kalau khutbah kurang disukai. Karena kalau saya khutbah ringkas dan suaranya menggentak-gentak. Ada sebagian lah kalau Ustadz Sufi yang khutbah kita nggak bisa tidur. Yang enak tuh begitu sih. Bangun-bangun asar. Jadi nggak sholat Jumat lagi. Halo, kembali ke kembali ke si ibu ini. Begitu dibawa kecepatan ditegur, wahsyid bi masyika waghdud min sautik, supaya sederhana dalam berjalan. Akhirnya kan pelan kan ngantuk, betul gak? Akhirnya bersyairlah Syekh Abdullah bin Mubarak.
linting. Level ulama hafal Quran, nggak mungkin waktu dia bawa onta itu dia nyanyi kemana, 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 nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Kalau dia nggak sholawat, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi sholli alaihi wasallam. Namanya orang soleh hafal Quran, nggak mungkin bersair dengan syair yang buruk. Tapi ibu ini tegur, faqra'u ma tayassara minal Quran. Wahai Syekh, kenapa engkau bersair, enggak kau baca saja yang mudah dari Al-Quran? Subhanallah, selevel Syekh aja ditegur, apalagi kita lo aja kali. Halo. Saya begini doang. Saya cuma paskan aja ini, ternyata sama. Halo. Jadi subhanallah, akhirnya pun Syekh Abdullah bin Mubarak baca Quran sepanjang perjalanan. Dan semua yang ditanya dijawab pakai ayat Quran. Saya nggak ceritakan seluruhnya, karena kalau saya ceritakan seluruhnya ini panjang sampai maulid tahun depan. Mendingan kita sambung aja maulid yang akan datang 2013 gitu. Nah, pokoknya setiap ditanya, waktu ditanya ibu ini gadis apa janda sih? Tapi pertanyaannya nggak pakai lagu dangdut, nggak pakai kau masih gadis, oh dan terus, sudah, nggak begitu nanyanya. Ibu ini baca ayat lagi. La tas'alu an asya'in tubdakum tasukkum. Jangan kamu tanya satu pertanyaan yang kalau saya jawab akan bikin susah kamu. Mungkin bahasa kitanya kalau saya janda kamu mau nikahin kan? Pokoknya semua pakai ayatku. Ada nggak di Seruyan, di Kuala Tembuang? Halo? Di Kuala Tembuang ada yang mirip-mirip ini? Alhamdulillah. Orang-orang Kuala Tembuang ngoroknya aja Al-Fatihah. Anak mudanya mimpinya aja sholat. Waktu dibangunin sama ibunya perasaan udah sholat, gak bangun-bangun. Jadi akhirnya singkat cerita udah jam 10. Singkat cerita sampailah di depan tenda. Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak nanya, apakah itu tendanya? Ya. Ada apa di dalamnya? Baca ayat Quran lagi. Semua jawaban pakai ayat Quran. Beliau jawab, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Di dalam tenda itu ada harta sama anak-anak saya. Kemudian siapa nama anaknya? Dijawab pakai ayat Quran juga. Wattakhadallahu Ibrahim khalila wa kallama Allahu Musa taklima wa Yahya khudil kitaba biquwwah. Anaknya 3, Ibrahim, Musa, sama Yahya. Enaknya kalau nama anak dari Quran begitu. Anak saya Abdul Jabbar, Abdul Hakim, Abdul Aziz. Kadang kalau saya mau absen saya baca surat Al-Asr saja. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir
Ibrahim. Kalau anak keempat saya Ilyah namanya. Dalam surat Fatir ada wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Ya. Kalau yang kelima namanya hulwah. Ini ada di dalam hadis tentang dunia, hulwatul khadirah. Ya. Tapi jangan sembarangan asal nama dari Al-Qur'an. Kayak tetangga saya namanya Rojim. Saya suruh ganti, dia bilang, wah Ustadz nih mentang-mentang beda partai sama saya. Saya suruh ganti. Nama saya kan ada di Quran. Orang kalau mau baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman artinya kan terkutuk. Alhamdulillah nih. Di sini mungkin banyak juga masyarakat keturunan dari Jawa ya Pak Bambang ya. Pak Bambang kayaknya Medan ya. Rajin. Banyak juga dari Jawa. Saya pernah naik taksi. Begitu buka pintu saya duduk. Namanya kan ada. Dia bilang, ini nama Bapak. Iya Pak. Ustadz Arab. Iya bagus Pak. Tapi saya sarankan supaya ditambahin di depannya. Ditambahin apa Ustadz? Ditambahin huruf G. G itu apa? Ger. Atau mungkin dikerenin Geri. Memang Ger artinya apa? Tidak. Loh, emang nama saya artinya apa? Kaslan artinya malas. Jadi namanya Kaslani. Kaslan kan artinya malas. Tambahin Ger Kaslani, tidak malas. Pantesan saya nguap terus Ustaz. Aduh, kalau gitu saya ganti deh nama saya. Oh, anaknya 3, Ibrahim, Musa, sama Yahya dipanggil keluar. Mereka laksana bulan purnama, bercahaya wajahnya. Orang itu bercahaya nggak harus kulitnya putih, betul? Pak, halo. Saya umroh kemarin ketemu Mike Tyson. Kenal Mike Tyson? Kapan kenalannya? Mike Tyson petinju. Saya keluar dari Ka'bah, Mike Tyson mau masuk ke Ka'bah. Dipandu oleh mutawifnya, nangis dia. Wajahnya yang kulitnya asli hitam itu terlihat bercahaya karena wudhu, karena ahli sujud. Subhanallah. Itu beda. Ya. Jadi begitu papasan saya sempat salam, dia senyum. Ya, cuma waktu saya mau foto, mutawifnya bilang, ya akhirnya ada sir. Mutawifnya orang Arab, dia bilang jangan kan. Nanti orang rame pada foto sama Mike Tyson. Udah akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya nggak usah foto. Nggak taunya pas lagi tawaf orang pada foto semua. Besar juga saya. Nggak dapat fotonya berdua gitu ya. Nah, dipanggillah anaknya laksana bulan purnama. Allah, soleh seperti anak-anak Surya. Amin. Ya Rabbal. Baca Qurannya jangan ditanya anak Surya. Sahabat Nabi baca Quran nangis, di sini baru dikasih Quran yang gede nangis. Kalau kori kita dahsyat kayak begitu, insya Allah belajar sama Ustaz kita. Insya gak ada orang miskin, gak ada orang susah kalau dia megang Quran. Kalau dia punya Al-Quran. Saya punya teman saya Al-Quran, hidupnya enak dunia akhirat. Amin. Tapi kalau lagu apal 16 album belum tentu sukses. Quran jaminan hidupnya bahagia dunia. Akhirnya si ibu ini memerintahkan anaknya nyiapkan makanan, belanja makanan semuanya pakai ayat Quran. Tidak ada satupun bahasa manusia keluar dari ibu ini. Akhirnya pas disuguhin makan, Syekh Mubarak bilang, wallahi ta'amukum hadha haramun alaiya qabla an tubayyin lana hadhihi al-mar'ah. Demi Allah, makanan ini belum saya akan makan sebelum dijelaskan siapa ibu ini. Akhirnya salah satu putranya mengatakan, hazihi ummuna la yatakallam illa bil Qur'an 40 sana. Ini ibu kami tidak pernah bicara dengan bahasa manusia selama 40 tahun kecuali dengan ayat Quran. Kenapa? Takut berbuat kesalahan. Kenapa? Takut kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya nanti dipertanggungjawabkan. Karena inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran
pandangan, penglihatan, dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kita lihat sekarang di mana posisi kita, kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasul. Ibu cinta sama Rasul. Ibu cinta sama Rasul. Buktinya apa? Jangan kayak di Jakarta, Ustadz saya cinta Rasul. Buktinya saya punya kaset cinta Rasul ada 6 volume. Tiap hari saya nyanyi Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Itu saja belum cukup, sebab di Tanah Abang di Jakarta Pusat saya ingat ada anak muda bersolawat, suaranya luar biasa. Begitu saya keluar, ternyata sambil dia ya Nabi salam alaika, sambil mengisi kupon togel. Begitu saya tanya, Allah, mulutnya bersolawat, tangannya maksiat. Dia bilang, Ustaz biar berkah, siapa tahu dapat 3 nomor. Nah seperti ibu ini yang cinta Rasul, cinta Quran, dibaca Quran, diamalkan Quran, insya Allah kita bersama dengan Rasulullah SAW. Paling tidak yang belum pernah berziarah, tahun ini kita bisa berziarah, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Uangnya di mana? Allah yang memudahkan semuanya. Kalau kita niat, kita bercita-cita, insya Allah. Saya juga lagi cita-cita sama keluarga saya semuanya. Anak saya waktu itu saya ajak anak saya aja, saya senang. Saya pengen nanti istri, ayah, ibu, anak-anak semuanya berangkat, bisa ziarah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dan bertemu, minum di telaga Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Jam 10:07. Alhamdulillah. Tadi saya mulai ceramah jam berapa? Jam 10. Siapa yang ngomong? Gue dapat keringat gue. Sorban saya aja udah basah. Ya, ini sorban saya dulu ular. Ularnya dijual beli. Ya, jadi saya cukup sampai di sini. Mungkin nanti ada doa ya, ada doa dari guru kita ya. Saya cukup, saya doa singkat saja karena saya musafir, doanya musafir mustajab sampai pulang. Ya, saya doa singkat, nanti akan ada doa lagi dari ulama kita, dari guru kita. Mudah-mudahan melengkapi acara kita ini, menjadikan acara kita sempurna. Ditutup dengan doa. Kita doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan murafi ni'amah wa tabi'in mazila. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami. Ya Allah, kalau ibu bapak kami sekarang masih hidup, sehatkan mereka, panjangkan umur mereka dalam taat, dan sempatkan kami anak-anaknya memuliakan orang tua kami, berhaji berumrah bersama mereka ya Rahman. Ya Allah, kalau ada ayah ibu kami yang sudah meninggal, ampuni mereka, jangan siksa mereka di kubur yang gelap lagi sempit. Sampaikan doa kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan kami orang yang mencintai Nabi, jadikanlah kami orang-orang yang mulia mengikuti Nabi SAW. Akhlak Nabi adalah Quran, dan kami pun mengikuti Quran sebagaimana syair kami, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
Ya Allah ya Rahman, hidupkan kami dalam Islam, wafatkan kami dalam Islam, wafatkan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jaminannya adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalimat terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah. Ya Allah, pimpin anak-anak kami ya Allah, jauhkan mereka dari free sex ya Allah, jauhkan mereka dari narkoba ya Allah, jauhkan mereka dari minuman keras ya Allah, jauhkan mereka dari kemalasan menuntut ilmu ya Allah. Mereka adalah orang-orang yang lurus, berjalan di jalan-Mu, belajar menuntut ilmu, meninggikan cita-citanya, bergaul, berorganisasi dengan organisasi pemuda yang mengantarkan mereka memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Ya Allah, inilah doa kami yang singkat ringkas ini. Berikan kebaikan buat pemimpin kami ya Allah, bupati kami, wakil bupati kami, sekda kami, dan orang yang akan menggantikannya nanti adalah orang yang soleh juga ya Allah, orang yang baik juga ya Allah, orang yang cakap juga ya Rahman, sehingga kami bisa melanjutkan perjuangan kami. Ya Allah, inilah doa kami. Berikan orang-orang yang hari ini menyumbang pikirannya, tenaganya, hartanya, kebaikan yang berbalas berlipat dari sisi-Mu. Buat guru-guru kami, ulama-ulama kami, syekh-syekh kami, para sesepuh kami, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, Engkau saja yang memberikan mereka hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf, saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Syekh Al-Ghori. Tidak terasa sejam lagi kita telah mendengarkan tausiah beliau. Kemudian untuk mengambil berkah dari kegiatan malam hari ini, akan kita sama-sama menyebut bacaan doa agar meningkatkan dan kesediaan kepada Bapak Haji Abdul Rahman Anis, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serian, kepada Bapak Haji Abdul Rahman Anis. Mari kita bersama-sama menyebut doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hikmah Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatan ya Allah ya Karim, Rahmatan ya Allah ya Rahim, Rahmatan ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya salam. Allahumma sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ummati sayyidina Muhammad. Allahumma berkati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma bi syafaati sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Allahumma anjil rahmatah wal maghfiratah wa ni'matah wa syafaatah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an khalan nas'aluka huda wa tuqa wa afa wa ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum